cara-cara sejarah yang monotafsir, versi tunggal tuh gak bakal berhasil zaman sekarang. Cepet banget, 6 bulan. Oh proyeknya 6 bulan doang? Ini kan 6 bulan, dimulai Januari harus beres, harus launching bukunya Agustus. Apa hak negara menuliskan tentang diri kita semuanya, masing-masing dari satu persatu kita ditulis. Ada 10 jilid, di buku 10 jilid. Jilid terakhir ada tentang Jokowi. Ada subbab tentang IKN. Jokowi itu belum selesai 1 tahun jadi presiden, udah ditulis. IKN dipakai aja belum. Ya kan, empatinya kedepanin. Ya pikiran lo terserah lah gitu kan. Kan lu, gue yang anggota DPR. Gue nyari nama yang nulis aja 100 orang, siapa aja gue kagak tahu. Kecuali editornya, yang nulis kita gak tahu. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita sedang mau membicarakan isu yang sedang ramai dibicarakan, dikawal oleh komisi beliau ini ya. Betul. Iya kan, bahwa ada soal penulisan sejarah ulang, penulisan ulang sejarah. Iya, penulisan sejarah ulang mau ulang sejarah beda itu. Iya. Yang mana ini Menteri Kebudayaan yang juga sejarawan, junto sejarawan. Enggak, sebenarnya beliau S1-nya sastra Rusia. Oh gitu. S2-nya political science. Mungkin baru di S3 beliau baru sejarah. Kalau mungkin sejarah Rusia kan Stalin, Lenin gitu mungkin beliau bisa luruskan. Sebagai orang yang belajar sastra Rusia. Tapi kan kalau dalam konteks keilmuan di Indonesia tuh yang biasanya ya yang jadi patokan tuh S1-nya Bang. Iya kan? Iya. Linear ya. Iya linear kan, ini tradisi, ini soal tradisi, bukan soal benar atau salah ya. Meskipun PhD-nya tentang sejarah mungkin lebih dalam, lebih penemuannya lebih banyak gitu ya. Iya, kalau di luar kan nggak kayak gitu. Kalau di luar kan kayak Clifford Geertz itu dulu, iya S1-nya filsafat, tapi dia diakui sebagai antropolog. Gary Van Klinken, Gary fisika. apa? Oh fisika ya. Oh kalau kemudian dia banting setir sejarawan. Iya, kayak yang banyak bukunya soal desentralisasi kan ya. Terus Pak Martin Van Brunesen. Apa tuh? Itu Islamic Study. Memang Islamic Studies ya Pak Martin. Itu linear ya. Linear lah ya. Ya, mantap. Kalau lu merasa linear gak? Hah? Gue berasa mendalami apa yang gue suka aja. Mungkin Pak Lijon juga berpikir yang sama bos. Iya kan, karena dia konkret ya. Kalau lu konkretnya bikin histori ya, dia konkretnya sebagai kolektor. Ya tapi Anda nggak fair juga Bang. Berapa banyak sejarah yang Anda tulis ulang di Historia itu selama ini? Iya. Kan itu versi ketengan. Jadi kan begini. Tapi kan Jadi gini. funding Anda lebih gede daripada 9 miliar ini. Jadi gini. Kalau jangan Katanya ngomong kan- funding bos. Kayak gini nih. Kita juga Sejarah pengen. ditulis oleh pemenang. Ya. Iya. Dijual oleh Historia. Canda ya? Iya. Entrepreneur sejarah. Iya. Yang sekarang di DPR kan. Betul. Kan nih terakhir kesini belum pakai PIN. Belum pakai PIN. Sekarang udah pakai PIN. Ya walaupun masih udah pakai PIN tapi Masih tetap aja Gojek. naik Gojek kan. Itu soal rasional. Iya. Kalau kesini pakai mobil, macet lama. Pakai ojek. Salah. Itu nggak ideologis Pak. Kawan lu yang lain kesini masuk jalur busway pakai plat DPR. Ah itu yang rasional bagi anggota DPR yang lain mungkin. Ya pilihan lah. Iya. Udah nggak usah Siapa jauh-jauh yang ngomong kayak sana lu. Mungkin. Gue sering lihat soalnya masuk jalur pilihan, busway bos. Gue nggak tahu. Kesini? Enggak. Di daerah jalan. sini. Iya di jalan pokoknya. Di Buncit tuh gue sering lihat nih. Wih anggota DPR kawan ya. Gimana Bang, lu melihat penulisan sejarah ini sebagai sejarawan dulu lah, urgensinya apa sih menurut lu ini? Gini, kalau kita lihat penulisan sejarah sekarang, itu memang menjadi rame gitu ya. Karena rujukan keramaiannya justru dari komentar menterinya sebetulnya. Satu, misalkan Menteri Kebudayaan bilang ini sejarah akan ditulis dengan ton positif. Ya kan, gue yang belajar sejarah tuh nggak pernah diajarin sama dosen teori metode sejarah ada sejarah ton positif. Bahwa ada penulisan
yang namanya hagiografi. Gitu ya. Hagiografi itu satu jenis kayak biografi lah gitu ya, tapi lebih kepada melihat penghargaan kepada seseorang, tapi kepada individu. Tapi dia bukan sejarah. Jadi kalau misalkan mau nulis yang positif-positif aja namanya hagiografi, tapi itu bukan sejarah nasional. PR lah itu ya. PR lah. Iya. Yang kedua, aspek prosedurnya. Ya kan, kenapa? Nah, prosedurnya sendiri biasanya kalau ada proyek penulisan sejarah itu dia terbuka, merekrut, kemudian merumuskan pembahasan tema, topik yang kemudian jadi outline itu pun hasil dari pembicaraan di antara sejarawan. Jadi bukan satu hal yang udah dirumuskan duluan, kemudian diberi tugas lah kepada sejarawan-sejarawan untuk mengerjakan. Dengan kata lain ya kasarnya gini, memperlakukan sebagai tukang gitu ya. Nah, dulu kita punya seminar sejarah nasional pertama tahun 1957. Bulan Desember diselenggarakan di UGM. Nah, dulu itu juga para pemikir-pemikir datang. Itu belum langsung merumuskan kita mau bikin sejarah Indonesia dari zaman batu sampai gini zaman ini enggak. Mereka datang dulu. Sama-sama untuk membicarakan misalkan apa filsafat sejarah kita, filsafat sejarah nasional. Kemudian bagaimana pembabakannya? Mau dibagi berapa periode itu penting. 3 sumber-sumbernya apa aja, ya kan? 4 kemudian itu ada pembicaraan tentang yang lain lah ya. Nah, ini kemudian menghasilkan satu kesepakatan tentang rumusan-rumusan. Mau seperti apa? Indonesia itu seperti apa? Baru kemudian melangkah ke berikutnya tentang pembabakan. Nah, waktu itu ada perdebatan menarik, ya kan? Antara orang kampungnya dia nih, Muhammad Yamin. Melawan PSI satu ini kan, Koko. Oh Koko, Syed Koko. Itu yang fotonya di belakang samping itu ya. Koko tuh. Nah Yamin ini kan, wah pemikir besar bos, waktu itu ya. Nah dia penting lah gitu sejarah nasional itu untuk ditulis, kemudian diajarkan, kemudian menjadi satu pengikat identitas nasional yang baru waktu itu. Lebih ke top down lah gitu ya. Nah Koko punya pendapat lain. Koko sangat kritis. Kata Koko, kalau sejarah memasuki area ideologi ya, area politik, sejarah untuk begini, sejarah untuk begitu ya kan. Sudah masuk ke area politik, ke ideologi. Maka sejatinya sejarah telah meninggalkan takdirnya sebagai sebuah ilmu. Ya kan? Dan Koko khawatir itu nanti bisa menjadi demagog, melahirkan demagog. Dua lainnya lah, pengennya Koko itu ya ini ilmiah aja, akademis, dimulai dari bawah, kemudian ada dialektika lah ya. Dikaji terus menerus lah. Nah terlepas dari dua perdebatan ini, semua sepakat bahwa sejarah Indonesia itu harus ditulis dari perspektif Indonesia sentris. Itu jiwa zaman waktu itu. Kita kan baru merdeka. Identitas lawan katanya apa Indonesia sentris? Nerlando sentris. Jadi kalau dulu itu kan Indonesia itu kan konstruksi politik. Itu kan baru dibangun, baru diciptakan awal abad 20. Bahkan pertengahan 1920-an. Dari mulai penggunaan istilah itu sendiri kan dimulai oleh Suhardi Suryaningrat. Ketika dia dibuang, ya, dia kan pendiri Indische Partai, dibuang ke Belanda, dibikin Indonesische Persbureau. Nah, itu mulai digunakan kata itu, kemudian ada PKI, Partai Komunis Indonesia, kemudian ada Perhimpunan Indonesia, kemudian ada PNI, nah mulai itu. Tapi secara masif gitu orang belum punya kesadaran itu, bos. Cuman di segelintir elit politik. Nah, nggak top down tuh ya artinya ya. Itu bottom up ya. Penggunaan Indonesia sendiri ya. Penggunaan kata Indonesia kan dulu orang kan belum merasa Indonesia bos. Orang Bugis, orang Batak, orang belum merasa sebagai satu identitas. Nation state-nya belum. Nah kemudian kita baru merdeka itu apa sih yang bikin kita ngerasa satu bangsa? Kalau kita merujuk sama Soekarno misalkan, dia kutip si Ernest Renan itu, dia bilang ini hasrat untuk hidup, desire untuk hidup bersama. Ya kan, cita-citanya sama. Terus ada juga rasa satu nasib yang sama, dijajah lah,
bahasa yang sama. Nah, sejarah itu untuk mengikat identitas orang Indonesia, kita punya masa lalu yang sama. Kita lahir dari satu tempat yang sama. Kita lahir dari derita yang sama. Kira-kira gitu. Maka itu dirumuskan dalam satu proyek historiografi waktu itu. Di tahun 57 ketika konferensi itu, ketika seminar. Tapi tidak segera lahir tuh bukunya tuh. Nah, belum. Ya adalah satu dua, ya banyaklah buku sejarawan-sejarawan pada nulis. Tapi sebagai sebuah proyek, tanda kutip ya, sebagai proyek resmi pemerintah, itu belum lahir. Baru tahun 75 ada sejarah nasional Indonesia. Zaman Pak Nugroho, Ya, Noto zaman- Susanto. Ya, salah satu Nugroho, ada beberapa sejarawan yang ikut ya. Nah, itu mulai lahir. Nah, kalau balik ke belakang, kenapa itu perlu lahir? Karena di zaman Belanda nggak diajarin, Bos. Diajarin ini yang tadi perspektif Nederlandosentris. Nederlandosentris itu satu mazhab sejarah, gitu, satu perspektif sejarah. Ya, orang Belanda ini datang ke sini untuk misi memperadabkan orang Indonesia. Jadi ngelihat Kita sebagai objek lah. ayah ngelihat Indonesia tuh sebagai jajahan lah, gitu. Ditulis. Nah, dulu bukunya yang paling awal itu ada François Valentine, dia orang VOC lah. New and Old in India. Kemudian ada F.W. Staffel, Geschiedenis van Nederlands-Indië. Jadi ini semua diajarkan ya, Belanda itu datang, kira-kira garis besarnya ya Belanda itu datang untuk membawa peradaban. Dulu waktu Belanda belum datang, orang Indonesia pakai daun celananya tinggal di atas pohon. Kira-kira bercandanya gitu. Dibawa peradab, civilization, peradaban dibawa. Gitu-gitulah pokoknya. Nah tentu ini kan mau dilawan. Paling gampang gini, Diponegoro tuh dapat gambaran minor ya. Penjahat lah gitu. Tapi kemudian di masa setelah kemerdekaan tentu dia tokoh pahlawan. Nah, sejarah perspektif Indonesia atau Indonesia sentris itu ingin menjadikan orang Indonesia itu sebagai faktor penting di dalam sejarah. Dia yang menentukan sejarahnya. Sementara di masa kolonial, penulisan sejarah itu ya orang Indonesia non faktor, bukan siapa-siapa. Nah, tunggu dulu Bang. Kalau memang tujuannya mau ke situ berdasarkan sumber-sumber, kan lu tadi dibilang di awal bahwa sejarah nggak ada yang baik yang buruk. Ini Nggak ada Gue nggak bilang gitu. nggak ada tone tone positif. negatif dan bukan nggak ada tone negatif dan positif gitu Bukan, kan. gue nggak bilang itu. Gue bilang itu tidak ada corak penulisan sejarah ton positif tuh nggak ada. Nah, itu maksud gua. Lu bilang itu. Karena Menteri Fadli pengennya sejarah kita ditulis dengan tone positif. Nah, terus Nanti gue juga buat kita. dan gue juga baca Menteri Kebudayaan juga berbicara soal bahwa sejarah ini juga yang Indonesia sentris juga, perspektifnya kira-kira kayak begitu juga, biar kita menulis sejarah kita lagi gitu. Jadi bukan buatan kolonial, ada argumen itu juga yang keluar. Nah, pertanyaannya ketika sumber-sumber sejarah kita rata-rata itu dari Belanda semua, metode penulisan sejarahnya seperti apa itu yang Indonesia sentris Ini gue itu? masuk ke mata kuliah metodologi sejarah. Ntar bisa panjang kali lebar kali tinggi. Capek lu dengerin gue. Tapi biar kasih singkat buat Enggak, masyarakat di dalam ini loh. tahap dalam metode sejarah itu. Kita kan ngomong sejarah ada Leiden yang, lagi kan. ada yang namanya kritik sumber. Jadi memang kalau sumber itu dibuat sama pemerintah Belanda, iya pasti suaranya begitu. Tapi kan ada kritik sumber. Makanya kita tidak bisa mengandalkan kepada satu sumber. Ada kritik sumber. Ya ada kritik sumber. Makanya gini, metode sejarah itu metode Bahkan di tahun 75 ketika Pak ya Nugroho udah pasti itu ada kritik sumber iya, juga. ada kritik sumbernya. Jadi gini, Meskipun dianggap sangat Soeharto sentrik, enggak sangat itu lain soal nanti dulu. tapi ada lagi. Enggak nyampur nih. Itu kan 6 jilid. Oh, iya. Ya. Nah, itu yang terakhir nih. Iya. Biar enggak kecampur kan. Gomelin loh. Iya. Ampun. Bagus bukan di RDP nih. Ya kalau di RDP gue jadi menteri dulu Bang. Cocok. Gak apa-apa juga kan. Nah, staf khusus juga masih bisa itu. Tapi kan yang dimarahin menterinya. Staf khusus kursi belakang. Iya. Nah, apa namanya? Sampai di mana tadi? Canda mulu sih lu. Iya, Ya itu marah-marah tadi. sih. Soal kritik Enggak, sumber. kritik sumber. Jadi gini metodenya. Ada heuristik. Artinya itu kita harus ngumpulin bahan itu dari mana. Setelah kumpul bahan itu, nanti dia ada sintesis lah gitu ya. Jadi dikumpulin lah itu gambar-gambar kepingan-kepingan
data fakta-fakta itu dikumpulin. Kemudian ada tahapan kritik. Nah, kritik itu kita lihat sumbernya tulis siapa, kapan, untuk kepentingan apa itulah. Ya, kemudian nanti ada interpretasi. Ya kan, interpretasi itu ya kita lihat ini interpretasinya dulu gimana. Ada apa? Ya kan, jadi itulah pentingnya sejarawan punya kerangka berpikir konseptual. Yang mau gue contohin gini aja, lu pernah pergi ke supermarket kan? Lu pernah lihat kenapa kaleng susu dikasih alarm? Nah, Iya. Nah kan, lu tau nggak? Kalau lu baca koran tahun 98, ketika krisis moneter, banyak ibu-ibu yang nggak bisa ngasih makan anaknya, ngasih susu anaknya, itu ditangkap karena nyolong susu. Lu baca koran itu. Setelah itu dipasangin alarm tuh, khusus yang kaleng. Berarti kan ada riwayatnya tuh. Kenapa sampai ada alarm? Karena pernah ada kejadian itu. Nah itulah yang dimaksud dengan berpikir konseptual. Ya kan? Oh ternyata ini riwayatnya. Sampai sekarang masih ada tuh. Ya. Nah ini kemudian diikuti dengan proses yang terakhir, historiografi. Merekonstruksi semuanya. Nah itu prosesnya. Nah balik lagi soal sumber dari Belanda. Kritik Sumber boleh dari mana aja. Tapi lu kritik harus sumber. kritis sama sumber itu. Harus lihat. kan, Ya kan? bukannya Pak Menteri Fadlizon juga kira-kira yang mau dikerjakan juga kayak gitu kan? Kira-kira. Ya, yang gua bayang, dulu. yang gua tangkep apa yang beliau sampaikan Ini gitu. yang loh. disampaikan itu Sekarang soal adalah tone positif itu kan positif. bagian dari akan tercapai apabila dia berhasil melakukan kritik sumber gitu. Maka dia akan sampai kepada kesimpulan tone positif itu lu gitu. ganti loh. jadi menteri kebudayaan deh kalau gitu kepanjangan lu ngejelasin. Dia staf khusus saya bang. Inilah anggota DPR ini kita disikat. Tes mentalnya Enggak. beneran bos. Kayaknya bos, kayaknya 7 bulan lalu belum begini bos. Udah kalah. Nah, bedanya. Ini kebanyakan ngurusin Bedanya mitra gini, nih. sekarang kan punya hak imunitas. Ya. Nggak, Gini. kira-kira itu berbeda nggak dengan kritik sumber yang lo maksud? Gini ya. Iya. Perspektif Indonesia sentris itu lahir karena jiwa zaman waktu itu kan. Kita membutuhkan satu perspektif yang baru sebagai counter dari apa yang terjadi sebelumnya. Dan itu sudah di kalangan sejarawan udah 80 tahun Indonesia merdeka bos. Kalau dikurangin dari tahun 57 lah gitu kan sampai sekarang udah berapa tahun memang udah seperti itu. Ya, ingin melihat masa lalu orang Indonesia ke belakang tuh ke tahun 45 ke belakang untuk menjawab masa itu. Kebutuhan per hari ini menurut gua kita tuh udah jadi Indonesia 80 tahun. Dalam 80 tahun menjadi Indonesia itu kan ada banyak dinamikanya. Ya kan? Ada peristiwa A, B, C macam-macam lah, ada berdarah-darah, ada ketawa, ada menangis segala macam tuh. Nah, ini dinamika yang menurut gua juga penting untuk dicatat, penting untuk ditulis. Yang lebih terpenting lagi adalah kita kan punya kecenderungan seperti apa ya, ingin mengajari anak muda dan masyarakat dengan sejarah. Kita harus mengajari anak muda supaya tahu bla 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 bla. Jangan Padahal sekali-sekali lupa meninggalkan sejarah. Padahal yang terpenting adalah sejarah itu dipelajari oleh semua termasuk oleh pengelola negara itu sendiri. Ya kan? Emang kesalahan-kesalahan tertentu di masa lalu kita tidak dihasilkan, tidak dilakukan oleh pengelola negara, oleh pengelola negara juga. Maka disinilah pentingnya kita punya historiografi yang reflektif, yang mungkin juga menjadi cara otokritik lah. Bang, Memang kesalahan dulu nggak mungkin terulang lagi di zaman Nah, sekarang. itu dia Nah, maksud oleh bang, pengelola negara. gue mau ini aja klarifikasi aja nih. Jadi Ngopi lu dulu, ngopi nggak dulu. melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Menteri Fadlizon ini sebagai sebuah upaya yang paradigmatik gitu ya. Maksud gue gini, gue mencoba meraba-raba apa yang beliau maksud gitu. Lu aja meraba-raba Iya, sama gua. ya kan lu ada di dalam, gak perlu diraba lagi Kalau kalau di lu dalam. mempertanyakan, Iya langsung kan, terbuka. tugas beda kan. Jadi kalau dilihat ya, ini kan kalau gue lihat nuansa perasaannya Pak Fadlizon ini adalah Ngeri kali kawan nih sampai ke perasaan. iya, Bang. bahwa adanya penulisan sejarah yang SJW sentris dan Fadlizon sentris nih kan. Ya Nah, dia ini baru ngerasa lagi nih. Iya, gua yang gua tangkep nih dari apa yang beliau SJW itu agak kiri apa enggak? mungkin agak boni sih. Karena kritik sumber. Iya, kritik sumber Kritik nih. sumber atas Iya kan? sejarah masa lalu kan Iya, yang jadi jadi sejarah resmi. Jangan sampai kita sebagai pemerintah ketika kita menang ini gitu ya, enggak mengkritisi apa yang selama ini
SJW sentris ini yang jadi beban bagi kelompoknya Pak Fadlizon, dan secara paradigmatik dia mau mengajukan hipotesis yang Pertanyaan lain. gue bebannya apa gitu. Enggak, misalnya Udah menang masih punya beban. yang beliau anggap sebagai beban selama beliau nggak berkuasa dulunya. Ya kan, ini kan problem abang dulu ini kan. Jadi lu kalau waktu miskin kan, pas kaya kan lu beli semua nih kan. Tutup mobil pakai kaki kan, kata Bambang Pacul kan gitu. Korea kalau udah melenting tutup mobil pakai kaki katanya. Kalau kata Opung Panda ini dendam pada kemiskinan. Dendam pada kemiskinan. Ini dendam kepada sejarah lah yang beliau rasakan, bahwa beliau kelompok yang Justru itu bahayanya. terstigma gitu Justru itu selama ini. bahayanya. Sebagai quote unquote korban lah. Bagian dari korban. Iya dong. Kalau beliau merasa korban, iya. Gitu Iya, kan. dari perspektif beliau ya. Iya kan, Padahal mungkin- nggak begitu. nggak Kok mungkin. kamu mengecap sejarah kiri ini, sejarawan kiri ini terlalu mengecap kami ini pelaku sebagai penjahat. Iya. Iya kan? Enggak ada yang ngecap gitu. Iya, enggak Kita kan, tahu, kan nggak, ini ini persepsinya persepsi. beliau. Kalau persepsi bebas. Makanya gue bilang meraba-raba tadi Bang gitu Belum kan. tentu raba. Ini bener juga Iya. Bang. ya kan? Kalau nggak mau pakai raba-raba, Iya, grepe-grepe. Maksud ngeraba muka, mah ngeraba perut. Iya. Tapi ini bagi gue ini sangat paradigmatik gitu. Maksud lo ini Melihatnya. mau merehabilitasi, ujungnya ada rehabilitasi Rehabilitasi itu kan outputnya. mungkin dampak ya dari outcome mungkin ya. Outputnya ya penulisan sejarah ulang ini. Ya kan, outcome-nya nanti kalau udah ditulis ulang bisa tercapai bisa enggak. Kan iya Bisa kan? makin kabur. Bisa makin kabur atau masih makin bisa Iya, makin nggak masalah. tertuduh kan, bisa jadi Gue mau kan. cerita aja dikit cerita gue ya. Iya. Bulan Januari 2022 gue dilaporin ke polisi Belanda tuh kasus itu kan. Iya, bersiap. Gue nulis di koran Belanda, terbit 11 atau 12 Januari, gue lupa lah. Awal gitulah. Gue nulis, kemudian gue dilaporin ke polisi. Sama sebuah organisasi lah, dilaporin ke polisi, rame geger segala macam, dilaporin. Yang dipermasalahkan sama dia kan sebuah terminologi, ya kan? Nah, terminologi itu dalam pandangan gue bermasalah karena tidak menjelaskan semua keadaan secara utuh. Bahwa ia menyangkut memori sebuah kelompok tentu ya. Tapi gue ingin menjelaskan ada apa di balik itu dalam konteks yang lebih luas. Nah, pada akhirnya itu mendorong semua orang, hampir semua orang, ya tentu yang punya relasi dengan Indonesia ya. Iya. Satu negara di Belanda ngomongin Masa itu. peristiwa itu. Dan menurut seorang sejarawan ada Nico Schulte-Norholt, ya antropolog politik terkenal, dia bilang ini untuk pertama kalinya sejak 70 tahun lebih yang lalu orang Belanda kebuka ngomongin beginian. Ya kan? Gara-gara tulisan lu yang dilaporkan ke Gara-gara tulisan gue laporin polisi, Iya, ya kan? yang hampir membuat gua di penjara di Scheveningen gitu kan. masa nggak ada. Nah, tapi oke, yang mau gue bilang adalah polemik itu memunculkan begitu banyak diskusi-diskusi baru, ya kan? Dalam konteks yang sama sekarang terjadi sekarang. Ini menimbulkan banyak polemik yang baru. Ya paling enggak ya dibiarinnya terbuka. Nah itu kan bagian penting dari pembelajaran masyarakat tentang peristiwa kita sejarah di masa lalu kan. Orang yang tadi ribut 98 buka lagi. Yang tadinya masih kecil buka lagi tahu. Orang jadi tahu. Nah, artinya apa di zaman sekarang kalau bikin sejarah resmi lah katakan yang kemudian sudah dikoreksi pasca raker dengan DPR tanggal 29 Mei 29 Juni. 20 enggak baru aja 26 atau 29 Mei gue lupa. Itu dikoreksi lah nggak pakai sejarah resmi. Pada akhirnya apa? Cara-cara sejarah yang monotafsir versi tunggal itu nggak bakal berhasil zaman sekarang. Ya. Kalau zaman gua dulu di zaman Soeharto berhasil. Lo nggak punya alternatif sumber informasi alternatif, telepon aja lo masih telepon engkol, pakai koin. Lo gimana browsing nggak bisa. Iya. Kalau sekarang dilakukan seperti itu punya Gatekeeper-nya negara. tendensi untuk ngajarin ini itu juga nggak bakal berhasil. Karena apa? Ya orang pada akhirnya cari tahu sendiri. Lu cari ketik AI, ngetik tanya aja lu dijawab. Terlepas itu kualitas informasinya tentang berenang segala macam, paling nggak udah bisa. Tapi bukannya negara memang perlu Bang punya versi Balik yang lagi kata Koko. Kalau sejarah sudah memasuki ranah ideologi, maka dia sudah meninggalkan hitahnya sebagai ilmu.
Ya dong. Kalau ilmu kan dinamis. Dia tidak satu kebenaran tunggal yang resmi yang tertutup untuk tafsir lain. Nah, itu yang terjadi pada masa Soeharto. Kalau di negara Kebenarannya Bang, kalau di kebenaran negara maju kayak Belanda atau misalnya kayak di Amerika gua- gitu gimana konteksnya? Dalam konteks yang sama ya? Ya, Apakah gini-gini. negara punya Apakah mereka nggak nulis sejarahnya? iya, Nah, nggak punya sejarah resmi juga gitu. Proyek sejarah resmi itu pernah dilakukan pada masa Marcos di Filipina. Namanya proyek Tadana. Bukan negara maju itu. Lalu dengerin dulu. Gua abis itu Kamboja, sama aja. Yang kedua, belum selesai gua ngomong. Oh iya. Sejarawan itu kronologis. Ada itu kan ini sumber kritik sumber kan? Apa tadi yang- sumber kritis? Yang kedua juga pernah Kongo. Kongo. Ntar dulu ya, enak dulu ya. Yang ketiga Australia. Dia baru agak cerah. Baru dicemerlang Australia dikit nih. itu bagaimana menulis sejarah resmi misalkan keterlibatan mereka dalam Afghanistan gitu kan. Itu sejarah militer sih lebih resmi. Itu mendapatkan kritik yang banyak banget. Bahkan di Filipina dan di Kongo juga Iya, kritik. dikritik lah ya. Bahkan udah ada bukunya ya, perbandingan antara Filipina dengan Indonesia. Itu dikritik habis. Intinya gini, Sama Kongo enggak. ya kan? Ini begini. Amerika Sejarah- juga gue nanya Amerika gimana? Amerika Belanda Belanda gimana? gimana? Prancis gimana? Ntar dulu gue belum Oh selesai belum, nih. abisnya Kongo dulu. Gua- Ntar Zimbabwe. Iya, apalah. Jadi nih ya, nah biasanya sejarah-sejarah yang monoversi begini adanya di negara-negara otoriter atau bahkan totaliter, gitu kan? Atau teokrasi kayak Tapi Saudi. jangan salah juga, Jepang itu nggak pernah ngajarin anak mudanya itu bahwa mereka melakukan kekerasan ataupun kekejaman, ya kan di Indonesia Iya, nggak ini punya pernah. versinya sendiri Nah, kan. ini gue lari ke Jepang lumayan kan negaranya. Lumayan. Nah, Bagus. nah, Belanda aja seperti lu bilang baru 70 tahun baru ada diskusi soal masa bersiap Ya, yang kata jadi kemarin. di Belanda itu pada tahun ini kemarin menteri juga kutip ya di forum ini gue mau ceritain ya karena kemarin nggak boleh interupsi kepanjangan. Ya. Nah dia bilang di Belanda pun sama melakukan baru-baru ini. Nah di Belanda itu tahun 2022 juga diluncurkan sebuah buku mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia pada masa peralihan kekuasaan, dekolonisasi. Tahun 2022. Baru 22. Setelah pantikan dari tulisan lo. Enggak, ada itu barengan keluarnya. Jadi proyek ini dimulai tahun 2017 yang menginisiasi sejarawan. Dikasih duit sama pemerintah. Ya pemerintah ada kontribusi yang ngasih uang 4,5 juta euro. Kok ini cuma 9 miliar bang? Itu sekitar 60 hampir 60 miliar. Ya kan? Dikerjakan selama 4 tahun. Melibatkan sejarawan-sejarawan segala macam. Mereka melakukan riset. Duitnya 60 miliar. Bukan 9 miliar, 60 miliar. Iya. Makanya ini kekecilan nih ya, harusnya naik. Kan lagi gue udah nih, pernah Bang. bilang nih kalau gue nih lebih harusnya nih Iya. kurang. Tapi ngerjainnya 2 tahun minimal. gitu kan. Lu 2 kalau tahun. Historia di hire buat ngerjain tulis ulang nih masuk nggak sama lu? Wah nggak beda kamar beda. Kita Kan ini bagian aja. dari masyarakat Kita sipil. sejarah dalam bentuk sasetan dan kita. Nah jadi ini yang terjadi di Belanda. Nah sejak saat itu ada perubahan paradigma memandang masa lalu. Sebelumnya anak-anak Belanda itu selalu diajarkan bahwa VOC itu satu perusahaan multinasional yang besar dan itu membuat Belanda berjaya memasuki masa keemasan. Makanya disebutnya era Gouden Eeuw. Jadi itu zaman Golden Age lah gitu ya. Itu dikoreksi. Kemudian juga Orang-orang Belanda sendiri. iya. Nah, Hasil koreksinya apa? begini, setelah buku itu terbit, ramai perdebatan, debat segala macam ya, polemik lah. Pemerintah Belanda mendirikan komite, ya, tim gitu ya, untuk memperbaiki mutu pelajaran sejarah, ya, di era kolonial, khususnya tentang bekas-bekas negara koloninya, untuk memperbaiki mutu pelajaran itu. Dipimpin langsung sama mantan Menteri Pendidikannya, Yat Bussemaker. Jadi dibikin nih, udah ada di buku, dibikin, nah diperbaiki tuh. Jangan-jangan maksudnya Pak Fadli begitu bang? Belum, Kan tadi yang inisial, oh belum cerita lu selesai. ini jangan-jangan gitu dia. Iya, Jangan meraba, dong. meraba. Nah itu yang kemudian terjadi di sana. Ya selalu ada dinamika lah gitu kan. Nah balik lagi apa yang dilakukan sekarang, kritik gue itu kan itu.
Cepet banget, 6 bulan. Oh proyeknya 6 bulan doang. Ini kan 6 bulan, dimulai Januari harus beres, harus launching bukunya Agustus. Oh 17 Agustus. Nah, Kejar 17 deadline-nya pasti. Loh, kalau misalkan dikerjain Januari, Agustus sudah terbit, Juli harus sudah selesai dong. Itu lebih ke clipping kali Bang ya. Gue nggak tahu, makanya kan gue sempat sampaikan juga, saya khawatir kalau buku ini nanti cuma jadi kompilasi sumber sekunder, ambil sekunder aja, karena tidak punya waktu untuk meneliti lebih mendalam, ya kan? Kalau misalkan mengubah beberapa hal, kayak Indonesia tidak dijajah 350 tahun, oke, itu kan udah ada bukunya, udah menjadi pengetahuan umum, orang bisa akses. Kalau ngambil dari situ kemudian dimasukin ya ngapain juga gitu. Jadi gue punya harapan gitu loh, bahwa Ada penemuan baru lah ya. proyek ini menjadi penemuan baru dan bukan suatu hal yang baru di kalangan masyarakat gitu ya, tapi ya baru untuk semua, bagi sejarawan sendiri juga. Oke, ada yang baru, ya kan? Nah ini harapan-harapan yang mestinya ditampung. Kalau misalkan kejar target, oke lah itu ya, itu soal cara. Yang berikut juga soal substansi. Ada beberapa peristiwa yang bolong-bolong yang kemudian diperbaiki sama mereka setelah keramaian ini. Itu bagus kan? Ya. Ya kan, bagus kan? Apa aja peristiwanya Bang? Misalkan Kongres Perempuan yang kemudian ada lah, nggak ada. Kemudian PRRI Permesta Nggak ada. ya kan? Paling nggak dari outline yang beredar. Kemudian Konferensi Asia Afrika, bukan sebagai event ya, sebagai sebuah gerakan. Itu nggak ada. Kemudian Gus Dur sama Megawati itu satu bab di Paro setengah-setengah. Sekarang kabar udah dipisah, setelah keributan dipisah. Bagus kan jadinya, maksudnya. Oleh proyek ini nih. Ya, Proyek 6 bulan ini. proyek 6 bulan jadi. Tadinya Mungkin disatuin. itu temuan barunya Bang. Gus Dur sama Megawati satu. Ya kan. Nah kayak gini kan maksudnya jangan nggak bisa main-main gitu ya. Dan kita juga nggak bisa begini, nggak bisa. Oh tunggu dong nanti kalau udah beres baru kita komentarin. Enggak, kita nggak lagi nunggu makanan di warung Tegal. Maksudnya gimana tuh? Ya kalau di makanan di warung Tegal kalau tunggu beres baru bisa makan kan. Ini kalau tulisan kita harus nunggu selesai dan baru dikomentarin. Apalagi cuma punya waktu 2 minggu gitu kan. Iya. Berat bos. Di public expose aja kan, ada keberatan nggak gitu kan? Maksudnya kalaupun ini kan narasi yang dirumuskan mengenai hidup kita loh. Betul. Lu, gua, semua masyarakat itu akan katakanlah ditulis di situ gitu kan. Dan ini yang resmi oleh negara ya. Gitu ya. Masa lo nggak boleh masukin saran, masa lo nggak bisa gitu kan. Nah ini kan butuh waktu ya. Sehingga nanti makin bagus dong, begitu banyak masukan makin bagus dong. Dan kalau waktunya juga nggak terlalu mepet, itu juga semakin ideal dong mestinya ya. Jadi ada banyak lah macam-macam kritik. Ya kritik yang lebih prinsip misalkan datang dari kelompoknya Pak Marzuki Darusman, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia. Kritiknya paling prinsip, apa hak negara menuliskan tentang diri kita semuanya, masing-masing dari satu persatu kita ditulis. Apa haknya? Iya. Dia juga berpegangan pada argumentasinya Sujatmoko ya. Nah ini penting gitu ya. Sebagai sebuah bagian dari diskusi polemik ini kan dialektika kita lah untuk melihat sejarah kita. Nah itu rame. Nah kemudian apakah di masa lalu kita nggak pernah punya pengalaman seperti ini? Pernah. Zaman Ibu Megawati Soekarno Putri misalkan pernah meminta Menteri Pendidikan Nasional Malik Fajar itu dari Muhammadiyah ya, untuk menulis sejarah khususnya tentang yang paling kontroversi 65. Dia Pak Taufik Abdullah yang ditugaskan. Dan jadi. Dipercayakan jadi. Ya itu juga lama, kalau nggak salah hampir 2 tahun juga. Jadi. Itu cuma peristiwa 65 Bang yang menjadi fokusnya. Iya. Tapi nggak ada public expose juga kan? Gini. Karena gini Bang, beberapa tahun lalu aja ada mencoba ikhtiar misalnya bikin simposium 65. Yang waktu itu yang mimpin Pak Luhut, Menko Polkam, ada Jenderal Agus Wijoyo dan eksponen lainnya, Pak Mahfud. Itu aja kelompok yang lain, ex-tentara dan juga kelompok Muslim gitu ya. Itu bikin simposium tandingan karena nggak terima ada begitu. Ya, tapi kan begini, dalam konteks itu kan biarkan versi ataupun perspektif itu berkembang ya. Kalau di dalam sejarah
Itu kan nanti kalau ribut-ributnya lagi masuk ke ranah hukum. Misalkan bagaimana keadilan, historical injustice, ketidakadilan dari masa lalu itu dipecahkan di masa kini. Ya, ya. Itu kan udah urusan hukum tuh. Ya kan misalkan mereka yang jadi korban lah, nggak tahu apa-apa diambil masukin pulau buru agak balik-balik gitu kan, atau bahkan yang dibunuh ya kan, keluarganya juga bertanya-tanya ya kan, hak untuk mengetahui kebenaran itu sendiri. Itu oke, bagian dari dinamika. Tapi yang mau gua katakan ketika proyek penulisan itu dilakukan itu kan tidak menciptakan kehebohan, kegaduhan seperti ini gitu. Ya kan? Meskipun ada uji publik juga. Ya tentu ada seminar juga, ada seminar kalangan sejarawan. Jadi ini dipahami sebagai sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh sejarawan. Di kalangan sejarawan ada perdebatan, ada polemik. Itu fine, oke. Misalnya gini Bang, kan banyak juga yang curiga. Wah ini upaya Pak Fadly menginisiasi ini untuk memutihkan atau merehabilitasi nama orang atau organisasi atau ideologi atau apapun yang mungkin dulu sepanjang sejarah pasca reformasi itu dianggap bersalah atau kurang mendapatkan apresiasi gitu misalnya. Sehingga wah kalau kata Bang Pacul ya kalau kau pasti nggak akan lepas dari subjektivitas. Ya memang. Nah itu bukannya wajar Bang? Ya kalau seberapa wajar menurut kalau mau memperjuangkan interest pribadi atau kelompok ya tulis saya buku sendiri. Cukup. Ngapain pakai duit negara, duit rakyat. Bu Mega dengan mencoba menugasi Pak Malik dan Pak Malik menugasi Pak Taufik Abdullah, itu bukannya ada upaya juga untuk merehabilitasi nama Bung Karno dan aja tuh. Rehabilitasinya waktu dicabut tuh TAP MPRS nomor 33 kan. Iya zaman Pak Prabowo ya. Iya, baru aja. Jadi gini, ada banyak problem dalam sejarah kita di masa lalu. Banyak problem, dan itu jadi beban. Ya kan, itu jadi beban. Dan beban itu kita bawa terus. Nah, kalau ketidakadilan di masa lalu itu tidak pernah berhasil diselesaikan melalui mekanisme peradilan, ya paling tidak kita yang hidup sekarang punya hak untuk mengetahui kebenaran itu sendiri kan. Nah itu ranahnya di penulisan sejarah. Jadi semacam mahkamah sejarah ya. Di sejarah itu sendiri lah ya. Nah maka kita harus berani mengungkapkan yang pahit sekalipun. Supaya kita belajar. Makanya lu bilang mustahil bikin sejarah, penulisan sejarah dengan tone positif. Ya bukan hanya mustahil ya, itu berlawan dengan kaidah metodologi sejarah. Jadi good news from Indonesia itu nggak masuk akal tuh dalam konteks penulisan kan? sejarah Jadi good thing, talking about the good thing of everything segitu dalam sejarah itu ya susah juga kita kan. Iya karena ada konsep gitu istilah-istilah yang keluar dari Pak Fadly misalnya kayak mikul duhur mendam jero gitu misalnya. Kita harus menutupi kesalahan-kesalahan para pendiri bangsa atau senior kita. Gua mau ngomong gini. Fokus di apresiasi yang baik gitu kan. Itu sebagai sebuah argumentasi oke lah. Tapi itu niat. Ya niat oke lah. Bayangin itu suatu hal yang kita dengar dari zaman gua remaja gitu. Iya. Ya kan? Artinya ini kan gua ini Gen X nih. Di atas gua ada boomers kan. Ya kan? Nah boomers itu kan dididik dengan seperti itu. Lu kira-kira ngajarin yang sama? Ya dalam konteks bukan tata krama, nilai-nilai keluarga macam-macam ya. Tapi dalam rangka negara gitu ya. Mau ngajarin masyarakatnya ya. Itu kalau dengan cara-cara yang searah gitu. Mau bikin begitu. Kira-kira berhasil gak? Dengan konteks sekarang ya? Konteks sekarang ya. Lu ajarin kejadiannya A. Lu cari di internet ada A, B, C, D, E, F, G sampai X. Tapi negara boleh saja membiarkan multi tafsir dan multi interpretasi itu. Silakan, tapi gini, konsekuensi dari penulisan sejarah yang misalkan yang resmi tadi, dia akan menjadi rujukan pelajaran sejarah. Yang diajarkan kepada siswa sekolah semuanya, diajarin tuh. Ya, diajarin semuanya. Cara yang sama mungkin berhasil ketika internet belum ditemukan. Ketika satu-satunya sumber kebenaran di dalam sejarah itu datangnya dari negara. Dalam hal ini pemerintah yang menciptakan. Nah, ketika sekarang bagaimana? Kan kita itu pengen anak-anak sekarang atau masyarakat sekarang ngerti sejarahnya. Sehingga
ada identitas sebagai sebuah bangsa yang solid lah gitu ya. Yang kedua, dari perspektif gue pengen pengelola negara juga belajar bahwa kita juga punya kecenderungan mengulangi lagi kesalahan dari masa lalu. Kalau kita nggak belajar sejarah, pengelola negara nih, elit. Ya. Ya. Makanya lebih penting menurut gue nih, yang lebih penting dalam konteks belajar sejarah ini mungkin lebih baik mendorong sejarah publik. Contoh, Misalnya. ya kan, museum dibenerin supaya anak-anak senang belajar sejarah dengan cara yang kreatif, inovatif. Kemudian narasi-narasi yang ada di berbagai macam daerah itu diperkuat. Ya kan, lo kalau pergi ke Eropa, di Amsterdam lu jalan, di trotoar itu selalu ada plat kecil gitu, ya kan? Tulisannya kira-kira dari Kuningan dibikinnya. Ya. Di sini tinggal keluarga siapa gitu. Pada tahun 43 dikirim ke Sobibor atau ke Auschwitz dan meninggal di sana kecil. Di beberapa. Kalau lu pergi ke Amsterdam banyak gitu. Dan juga beberapa kota di Eropa ya, di Amsterdam terutama ditempelin itu. Itu tiap kali orang jalan, oh ini dulu rumahnya keluarga Yahudi. Dia dibawa ke kamp konsentrasi, dia mati di sana. Siapa yang tinggal? Itu udah menginternalisasi gitu loh. Ya bukannya kemudian menjadikan si Belanda ini ideal, enggak ideal juga. Paling enggak upaya untuk menghadirkan hal yang ideal dalam menginternalisasi nilai-nilai sejarah itu ada gitu. Itu di publik. Gitu loh. Terkadang yang sejarah-sejarah yang kita anggap buruk ya, itu juga membuat kita lebih mawas diri, lebih preventif juga kan Bang ya. Kan maksud gue kalau itu masih tetap dibiarin ada dalam teks yang kita sebut sebagai teks resmi ini kan juga nggak ada problem sebenarnya kan. Ya tadi itu sejarah resmi kan berpretensi untuk mengajarkan sejarah itu berdasarkan apa kata negara yang resmi gitu ya. Kalau buat gini Bang, sorry Bang. Kalau buat kita yang masyarakat atau akademisi, intelektual mencari sumber di luar sumber resmi kan wajar saja. Itu bahkan sebuah keharusan. Tapi kan buat anak sekolah Bang. Apakah dibiarkan seliar itu dan pegangan guru-guru bisa gitu. Gue ngebayangin aja kayak di sekolah nih. Gak liar. Guru gue baca buku PSBB nih dulu gitu-gitu kan. Gini gak liar juga. Gue agak tarik mundur sebentar. Pelajaran sejarah itu bukan pelajaran wajib di kita. Di dalam undang-undang Sisdiknas misalkan. Komisi 10 bos. Ya gue panja revisi undang-undang Sisdiknas nih. Pasal 37 itu gak ada mata pelajaran sejarah. Gak ada. Ya kan? Sehingga dalam mengajarin sejarah pun gak kayak dulu. Sejarah Indonesia secara khusus diajarin tuh baru kelas 12, kelas 3 SMA lah. Oh gitu. Iya selebihnya tuh umum aja. Jadi memang kesempatan untuk belajar sejarah tentang Indonesia sendiri ya baru belajarnya tak kelas 3 SMA. 3 SMA? Iya kelas 12. Ya kan sebelumnya sih ya lebih umum lah. Ya kan bahkan juga kalau gak salah masuk ke IPS, masuk ke ilmu sosial nah, untuk SMP apa. Jadi kalau zaman gua dulu kan dari SD tuh udah diajarin tuh. Iya. Ya. Sekarang enggak. Artinya lu kalau mau ngajarin tentang Indonesia sendiri baru terjadi di kelas 3 SMA. 3 SMA. Ya kan? Jadi kalau mau ngedoktrin segala macam juga nggak ada penataran P4 kayak gua dulu. Iya. Pelajaran sejarah juga nggak diajarin sebanyak ketika dulu. Ya kan? Nah, pada titik ini lagi-lagi pertanyaannya. Jadi kalau lo mau menciptakan sejarah resmi untuk ngajarin seperti ini seperti itu zaman kayak zaman dulu. Iya, bayangan kita kan kayak kita sekolah ya kan? Iya, ya kesempatannya cuma di kelas 12 tadi. Ya kan? Atau untuk di pelatihan-pelatihan pendidikan pegawai negeri lah gitu ya. Itu kan pasti kan jadi materi diklat apa ya, pasti kan diturunkan atau diklat organ Cipayung gini lah ya misalnya. Rujukannya ke situ kan. Jadi aparatus negara pakai rujukannya itu. Nah, tapi itu kan dikontes oleh berbagai macam sumber yang lain. Maka kalau menurut gua jalan terbaik untuk belajar sejarah itu kita menghadirkan keberagaman kebenaran itu sendiri. Bukan untuk bikin bingung ya, tapi ngejelasin konteksnya, ngejelasin konteks. Beberapa tahun lalu Kompas itu pernah bikin liputan tentang pengajaran sejarah. Salah satunya guru itu sebagai ujung tombaknya. Itu seringkali
tidak menjelaskan konteks dari peristiwa sejarah itu sendiri. Karena memang nggak semua guru punya kemampuan itu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat Belanda nih, ada berbagai macam dinamika. Sampai mereka nggak lagi nyebut Indonesia itu Nederlands Hindia, tapi ya Indonesia aja. Atau Nusantara gitu kan. Kemudian VOC lagi. Ya itu tegas kalau dalam hal-hal misalkan etika gitu ya. Orang kita ngejajah di sana kok kamu mau bilang, itu kan clear. Jadi hitam putihnya clear. Dalam konteks kebenaran itu ya, artinya lu nggak boleh membunuh orang tanpa alasan segala macam, orang nggak punya salah, terus tiba-tiba terjadi pembunuhan, kita nggak bisa merelativisir peristiwa itu dong. Kita harus bilang itu salah, gitu loh. Nah dalam konteks ini itu kita harus bicara benar salah, tapi harus ada penjelasan juga, gitu kan? Sehingga yang timbul dari orang yang belajar sejarah itu memahami konteks peristiwa. Ya kan, konteks ternyata reformasi seperti ini, ada konteksnya, ada alurnya. Ya kan? Kemudian kalau misalkan ada peristiwa-peristiwa, katakanlah gini, ada peristiwa pembunuhan di tahun 50-an gitu kan. Ya kita Westerling lah gitu ya, Westerling. Kita kan nggak bisa bilang Westerling itu alasannya bener kok ngebunuh karena dia teroris karena gitu kan. Enggak. Dalam konteks itu kita bisa mengatakan bahwa orang ini melakukan pembantaian massal, ya kan, terhadap sekian ribu orang dan itu salah, war kriminal. Itu penjahat perang. Nah dalam titik tertentu mengenai katakan ya kebenaran lah gitu ya, yaitu kita harus bilang itu salah. Jadi dalam satu titik kita harus tegas mengenai peristiwa tertentu. Dan kita juga harus jelasin konteksnya. Nah ini yang sepertinya takutnya gue dihindarin gitu loh. Dengan bilang tone positif gitu kan. Nah tentu dengan adanya polemik ini ya moga-moga dengan sendirinya terkoreksi lah gitu kan. Ya kalau meskipun proyeknya tetap jalan kan. Tetap akan ada nih 17 Agustus kita tetap akan ada sejarah resmi versi pemerintah. Ya iya, kan pertanyaan dari kita dengan begitu cepat dikerjakan, ya kan, apakah memenuhi harapan semua orang yang punya perhatian sama sejarah? Ada 10 jilid, di buku 10 jilid. Jilid terakhir ada tentang Jokowi, ada subbab tentang IKN, ya kan? Jokowi itu belum selesai 1 tahun jadi presiden, udah ditulis. IKN dipakai aja belum. Kalau lo mahasiswa sejarah boleh tanya, kalau lo mahasiswa sejarah ngajuin judul skripsi tentang satu masa yang sangat kontemporer gini, ditolak lo sama dosen pembimbing. Minimal berapa tahun kalau sejarah Bang? Ya Rata-rata kalau tradisi ukuran, lah tradisi. Ya kalau ukuran kan gini, kan kalau ngomong sejarah kontemporer itu bisa jadi lebar banget ya. 1 detik lalu bahkan dia bilang 1 detik lalu kontemporer sejarah. udah. Kalau misalkan gini nih ukuran arsip aja ya, arsip yang jadi sumbernya penulisan sejarah. Arsip itu ada yang 25 tahun baru dibuka. Karena dia statusnya udah inaktif atau udah declassified kalau dalam bahasanya Amerika ya. Itu bisa dibuka. Artinya peristiwanya udah selesai. Orang-orangnya udah selesai lah gitu. Itu baru bisa diangkat. Berarti ya kan? At least 25 tahun ya, satu generasi lah ya. Iya paling enggak gitu. Kalau merujuk kepada bagaimana arsip tradisi kan. Ya. Kalau di Kongo beda lagi nih. Kongo. Ya kan? Nah kalau sekarang misalkan ada subbab tentang IKN gitu. Ini beroperasi Jokowi aja kan udah beres Bang. Jokowi kan udah beres. Ya udah beres secara term politik. Tapi kan Bu Mega jadi presiden juga belum 25 tahun Bang. Kenapa? Ya sudah selesai sampai SB sudah selesai 10 tahun lah ya. Kan ini tradisi 25 tahun Ya, kata enggak lu. ini merujuk kepada arsip. Iya. Kepada arsip. Nah kalau misalkan lu 1 tahun belum selesai, lu mau bandingin sama yang 10 tahun udah selesai. Jadi kita nggak fair kan. Gus Dur selalu bilang kan, Gus kenapa dulu keluar dikit, kenapa dulu gini. Nanti biar sejarah yang akan bicara. Itu maksudnya 25 gitu kan. Tahun kan itu. Biar generasi berikutnya yang akan melihat ini dalam perspektif. Ya karena kan sudah ada distansiasi, ada jarak. Ya. Ya kan? Ada jarak dalam melihat. Lo kan kalau ngelihat peristiwa di masa lalu yang udah jauh, lo kan merefleksikan diri lo kan. Oh ternyata dulu
Iya betul. Lo lebih punya wisdom lah. Iya. Gitu. Kemarahannya udah hilang Nah, tuh ya. udah lo bisa lihat Udah reda lah lebih ya. jernih gitu. Coba Nah, ini Bang hal-hal yang terlalu kontemporer baru gitu masuk ke subbab. Ya, ya sebanyak orang mengkritik termasuk gua. karena Jokowi. Karena tidak masuk karena tidak dalam ukuran sejarah ya artinya secara kaidah metodologis juga ya belum lah. Harusnya berhenti di SBY. Di Bu Mega harusnya. Ya enggak lah, SBY udah bisa ditulis tuh udah 10 tahun misalkan. Arsipnya kan masih aktif, orang-orangnya masih aktif Bang. Enggak, itu Masih ada yang marah Bang. Dan pada artinya kalau misalkan itu terlalu kontemporer ya Bias. kan nanti kan masih ada peristiwa yang terjadi sebagai orang yang masih aktif gitu. Misalnya Misalkan- nanti misalnya ada temuan hukum atas Pak Jokowi gitu, itu bisa ribet lagi tuh misalnya gitu. Ya artinya kalau menurut gua terlalu kontemporer juga, terlalu kini satu hal yang IKN ini emang setara sama Borobudur. Candi bukan ya? Kayaknya juga ya benar. Bukan candi kan? IKN ini harus seumur dinasti Sailendra itu dia baru setara Borobudur. Enggak, Dia belum kita IKN ini minimal seumur Museum Purna Bakti Pratiwi ini ya. Enggak maksud gua gitu loh. Seumur PDI Ya aja kan? belum kan? Artinya gini, kalau misalkan buku ini mau menulis yang periode kontemporer ditarik ke belakang sampai kemudian ke IKN kan juga panjang banget. Iya. Ya ini kan soal ya kita bisa berdebat lah ya. Ada aliran yang bilang oh ini kontemporer 1 detik lalu bisa ditulis ya monggo aja gitu kan. Bang, kalau konsekuensinya kan lagi-lagi nih, gue kembali lagi nih. Dalam waktu tidak sampai 3 bulan, buku ini akan terbit. Ya. Dan buku ini akan dilabeli, dicap sebagai narasi Sejarah atau sejarah nasional yang resmi oleh pemerintah. Dan ini akan menjadi handbook pendidikan lah. Itu lo gimana menurut lo? Apa yang akan terjadi dan apa yang Ini dua dilakukan ranah untuk yang beda ya, dimitigasi? dua ranah beda karena sekarang kan kementeriannya udah dipecah. Kementerian Kebudayaan, Dan pendidikan. Dikdasmen, Dikti, ya. Jadi belum tentu Pak Muti ini mau pakai barang punya Fadli John ini ya. Lain soal. Iya kan? Iya kan jangan-jangan Fadli lu mungkin. Barang, lu kasih barang ente kasih barang panas buat aneh. Iya deh. Aneh nih hilir ente nih, ini hilirisasi nih aneh. Iya karena itu harus masuknya nanti ke Kemdikdasmen. Iya. Kan ada pusat kurikulum. Iya makanya kan. Ujungnya Pak Muti dong hilir ya Pak kan. Muti. Iya, Bikin rumit hubungan gua sama Bu Mega. Iya kan. Nanti pasti Boni protesnya ke gua nih ya kan. Itu ada lain lagi ranahnya karena sekarang udah dipecah gitu kan. Bang, tapi ada lagi nggak mau lu? Enggak. Tapi dia bisa jadi ya. Buku ini duluan terbit daripada yang punyanya Markus Mitzner ya. Soal Jokowi. Ya. Belum keluar-keluar. Misalnya belum. Ya kan kalau dia nelitinya lama wawancarain banyak orang. Iya. Jangan-jangan Itu cuma Jokowi doang loh sendiri Justru itu loh. yang bener caranya kalau kata gua. Belum keluar. Itu yang bener caranya gitu kan. Ya atau minimal iya benar ya. Berujuk Markus Mister punya buku nih ya. Iya, tapi gini pertanyaan gua adalah kan di sini juga ada sejarawan-sejarawan yang kompeten lah gitu ya, punya rekor akademik gitu, misalnya Pak Susanto Zuhdi, gue dari zaman mahasiswa dulu di UI juga udah tahu. Nama besarnya. Iya Pak Susanto Zuhdi menulis soal sejarah maritim kan di Cilacap penelitiannya. Nah menurut lu keberadaan tokoh-tokoh macam Pak Susanto ini nggak membantu untuk meningkatkan kualitas dari buku ini? Ya ada 113 sejarawan minus 5 yang udah keluar lah. Kabarnya 5, kabarnya ada yang nambah. Tidak ada yang meragukan profesionalnya. Enggak ada siapa. Enggak ada. Ya kan? Siapa sih yang meragukan profesionalitas Nugroho atau Susanto sebagai sejarawan? Ada. Dan ada kita. Profesionalitas loh sebagai sejarawan. Dia profesi sejarawan, dia punya karya. Ya kan? Disertasinya dia nulis, dia profesornya sejarah siapa yang Dan meragukan? katanya Pak Nugroho juga membuka ruang ini kan Bang. Iya siapa yang meragukan ya? Gue gitu aja kan. Dulu sama Bung Hatta pun berdebat beliau di Kompas dulu kan. Siapa yang meragukan? Ini bukan soal itu. Kita jangan bawa tarik ke situ. Masalah. Ketika sejarah itu gini. Pada suatu masa kita pernah punya Pancasila itu sebagai instrumen kekuasaan. Pancasila berubah menjadi instrumentalis gitu ya. Kalau lu nggak sesuai sama kekuasaan, lu dinyatakan lu komunis. anti Pancasila. Nah. Selesai udah.
Radikal. Habis lo, udah kan. Nah, sejarah yang tadi balik lagi, sejarah ketika masuk ke ranah ini menjadi instrumen gitu ya. Ini yang benar kalau lo keluar pendapat lain, atau ini yang resmi, berarti yang lo nggak resmi atau ilegal atau bahkan subversi. Kan uji gitu, kalau ini yang resmi berarti yang lain gak resmi. Ya begini. Iya dong, Di yang dalam lain KW kan? Nah, di dalam sebuah kekuasaan yang otoriter gitu ya. Ya ini tentu bisa membahayakan bagi kebebasan gitu kan. Ya, kalau zaman sekarang ya gue lagi-lagi gitu. Kita uji aja seberapa efektif. Iya. Ya, seberapa efektif buku ini di dalam mengajarin orang. Tapi balik lagi pertanyaan gua tadi. Tentu dipakai tuh. Balik lagi Ya, pertanyaan. apalagi sekarang sudah dinyatakan bukan sejarah resmi kan, sesuai dengan keputusan rapat kerja bersama Komisi 10 tanggal 29 Mei yang lalu. Juni. Ya, enggak Mei. Ini ributnya udah sebulan lebih. Oh gitu. 9 Mei bahwa ini tidak lagi dinyatakan sebagai sejarah resmi atau sejarah atau bahkan Masa, sejarah Bang? resmi baru. Ya keputusan Jadi antara udah Jangan kan lu yang Juni nggak ikut. Hah? Jangan-jangan lu yang Juni nggak ikut. Yang kemarin terakhir, Iya, yang kemarin gua ikut RDP terakhir, Mei. yang kemarin nih yang bukan RDP, raker. Rakernya. Nah, Itu raker kemarin juga itu ngebahas yang rame itu kan isu pemerkosaan. Ya. Itu yang rame. nah itu gimana perspektif lu soal itu gimana? Gini, Menteri Fadli kan bilang, saya mengakui, tapi saya keberatan dengan istilah massal. Nah, karena TSM apa segala macam. Nah, gua menyitir satu ahli, ya Stanley Cohen namanya. Dia membuat 3 kategori denial, 3 kategori pengingkaran. Jadi denial yang dilakukan oleh negara ya, pengingkaran. Pertama itu namanya literal denial. Literal denial itu negara, dalam hal ini ya pemerintah lah ya. Ya. Itu tidak mengakui total tentang satu peristiwa pelanggaran ataupun kejahatan negara terhadap rakyatnya, pelanggaran HAM lah gitu ya, kejahatan kemanusiaan. Itu ditolak aja. Nggak pernah terjadi, tidak pernah ada apa-apa. Yang kedua itu interpretative denial. Dia menerima, mengakui gitu ya. Tapi kemudian membuat interpretasi atau reinterpretasi terhadap peristiwa tersebut sehingga mereduksi dampak dan penderitaannya bagi si korban. Coba kasih contoh aja kayak gimana Ya, misalnya. contohnya yang dilakukan sama menteri itu. Oh. Dia bilang oke, saya sebagai pribadi ngakui, tapi saya masal ini dia tidak terima istilah masal itu. Ya tapi Nah, dia bandingkan dengan entar dulu. Belum. Laporan TGPF menyebutkan ada 50 lebih korban. Ya kan? Ya, gue di dapil misalkan bikin sunatan massal yang ikut 30 orang massal. masal. Iya, Ini kan kawin masal, lu 15 aja udah masal bang. Kawin. nah Malah kritik masal- gua ya. jangan kemudian menggeser substansi persoalan pada masa itu ke perdebatan yang sifatnya semantik. Iya. Iya. Ya Kalau kan? masal di sini kan harusnya dipahami serentak dalam satu konteks gitu ya. Iya. Kalau Misalnya. kalau kita hitung pemerkosaan tapi nggak ada kata masalnya, mungkin dalam satu hari ini di seluruh dunia akan ada Masal juga. banyak peristiwa pemerkosaan Nggak ada yang tidak konteksnya. terhubung Indonesia misalnya ada kecelakaan. Ya. Ini kecelakaan Nggak ada cuma konteks. satu nih depan sini nih. Iya. Tapi kalau di Indonesia bisa ada 500 Nggak ada masal gitu ya konteksnya. kecelakaan Iya, masal. tapi itu bukan masal. Iya. Karena nggak ada hubungannya kecelakaan di sini, di situ dan di Nah, sana. ini ada Artinya konteksnya. artinya pemerkosaannya apakah di satu tempat 50 atau misalnya 2 di sini 2 di sana. Nggak, di dalam sini. gini konteks. salah lo, keliru lo Gimana? lihatnya. Gini, maksud gua gini. Yang mau gua omongin adalah ini kata masal misalnya. Gua nggak setuju juga sama Pak Fadli dalam konteks ini, ya. Masal itu pasti konteksnya saling terhubung di satu waktu yang berdekatan gitu. Sistematis. Dan sistematis gitu ya. Kemudian terjadi serentak Dalam di satu beberapa, konteks yang sama. Ya. Kalau lu misalnya ngomong kecelakaan massal gitu, Iya. ada beberapa kecelakaan yang saling terhubung Oke. karena ada satu sistem yang bermasalah gitu kan. Enggak apple to apple lu bandingin. Ini Enggak, gue mau mencontohin kata massalnya ini bang. Tapi kalau lu bilang apakah kecelakaan massal misalnya ada kecelakaan di Indonesia satu, di Amerika satu, di sini satu, ada banyak kejadian
Jadi masal Kalau tuh dihitung masalnya banyak gitu kan. Tapi itu apakah bukan terhubung? makal, Iya. bukan masal. Karena gak terhubung. Nggak ada sistem yang membuat Ya, mereka nggak ada terhubung konteksnya. satu sama lain. Kalau konteksnya. pembunuhan masal 65, itu masal. Iya, karena ada Karena konteks, ada komando ya, kan, ya. konteks ideologis, konteks pertarungan politik yang Ya, sama artinya gitu. artinya memang di situ yang gua sebut sebagai interpretatif ya. denial. Hasil TGPF gimana bang? Ya itu masal, jelas disebut masal. Yang ketiga implicatory denial. Jadi negara nerima tapi nggak mau tanggung jawab. Ya, yang tadi yang interpretatif denial itu bisa juga mewajarkan, wajar aja digituin, abis begini sih, wajar gitu abis. Nah itu bahaya. Bahaya, Ya kan dalam perspektif human right itu one victim is too many. Iya. Nah, jadi maksud gue gini, mestinya yang ideal tuh hal-hal yang gini empatinya kedepanin lah. Iya. Ya kan empatinya kedepanin. Ya pikiran lo terserah lah gitu kan. Iya. Ya kan empatinya paling nggak ketika di publik, apalagi pejabat publik, ya kan empatinya kedepanin dong. Ya sehingga tidak memancing reaksi yang luas gitu ya. Walaupun ya lagi-lagi ini kan mendorong orang jadi belajar lagi gitu ya. Nah dari 3 denial ini gue pikir itu yang gue lihat gitu kan. Makanya waktu di rapat ya gue sampaikan gitu. Gue terbuka, ya kan. Ini salah satu bentuk denial. Dan itu ngeri loh. Lo tahu nggak salah satu wartawan senior, gue nggak mau sebut namanya. Dia sampai pindah ke Amerika, rumahnya dijarah, anaknya diperkosa. Ya cari sendirilah. Udah almarhum ya? Udah almarhum, lu pasti tahu. Iya, cewek. Nah itu dia sakit hati banget, kecewa banget. Tapi dia baru pulang kan tahun 2000-an. Iya. Ya kesini-sinilah baru pulang lagi itu setelah sempat beberapa tahun. Itu terjadi karena ada satu proses histeria kok, itu jelas kan apa yang Ya terserah lah. Enggak, vibes-nya lo harus hati-hati ngomentarin ini. Iya. Gue pesan gitu aja. Iya. Ya kan, Empati didahulukan. Dahulukan, Itu iya. bahasa lu tuh bagus banget. Ya kan empati dahulukan karena ini korbannya ada. betul. Betul. Dan gini, Setuju kalau ditantang mana korban yang ngomong, lu bayangin. Tindakan seperti ini kan delik aduan. Lu harus lapor sendiri sebagai korban. Trauma bos. Iya benar. Gila lu. Nginget aja pusing apa trauma. Trauma, sedih. Apalagi ngelaporin kan bang. Dan mereka nggak percaya. Gitu. Jadi tendensi rasisme juga ada di sini gitu loh. Iya. Ya kan? Lo kalau dites DNA semua dari kita nih satu-satu. Ada lu darah Yunannya lu. Taruhan sama gua. Yunan bang. Iyalah, Afrika aja 1% ada menurut teori genetika. Ya kan? Lu gak usah rasis-rasis lagi gitu kan. Jadi temen gue ngaku Betawi ini belum tentu 100% Betawi dia. Ya udah pasti. Betawi kan pertemuan banyak statistik tempat. Ya. dalam statistik kolonial Betawi itu baru abad berapa ya? Baru ada gitu kan. Nah, oke lah, nggak usah ke situ. Artinya gini, ketika kita ngomongin hal-hal gini, empati itu harus dikedepanin. Iya. Gitu loh. Makanya ya gua tukang bercandaan-bercandaannya gue untuk urusan begini ya gue serius. Empati. Gue serius. Daripada berdebat soal terminologi, lebih baik mikirin rights-nya mereka kan sebenarnya. Itu kan poin lu kan. Udah lah. Iya kan. Masa atau enggak. Ini Stalin pernah bilang dulu kan. Stalin pernah bilang kematian 1 orang adalah tragedi. Kematian 1 juta orang adalah statistik. Ya kan. Nah ini kan agak ngeri gue dengar kutipan Stalin. Gua agak gilu. Ya, artinya kan enggak, ya itu seloroh aja mungkin. Tapi paling enggak empati gitu dalam ini kan soal korban gitu. Nggak perlu tuh ya. Tapi itu kan penting. Ini sama kayak itu kan juga kayak keributan soal PRT, ART atau pembantu gitu kan. Yang penting kan hidupnya nyaman atau enggak, hidupnya sejahtera atau enggak kan. Orang malah berdebat soal term gitu kan. Jadi kalau menurut gua ya itulah tadi ya kemudian memancing banyak perdebatan dan dia kan di Menteri Kebudayaan diminta maaf gitu, tapi dia nggak bilang. Tapi oke, maksud gua tuh dia minta maaf tapi dia nggak bilang gimana sih? diminta. Waktu rapat itu kan untuk menyampaikan lah. Iya, udah gas Nah, dulu kan gua kan. Maksud gua tuh mestinya nggak usah dibawa ke perdebatan semantik. Ya, Bang. Ini gue balik ke yang tadi lagi nih. Ini Jokowi ini bisa masuk ini. Buat gue sih ini. Gue agak
miss juga sih. Apa namanya? Lu baca draftnya atau gimana sampai Iya, tahu ada jadi Jokowi? gini, kan maksudnya? tadi gue udah bilang gini kan. Kenapa proyek sejarah ini kemudian jadi ramai? Karena ya memang segi transparansinya ya jangan kan lu, gue yang anggota DPR, gue nyari nama yang nulis aja 100 orang siapa aja gue kagak tahu, kecuali editornya yang nulis kita nggak tahu. Oh gitu. Dan Supaya nggak diintervensi kali bang. gimana caranya intervensi zaman sekarang? Iya, Lu tinggal ngomong hancur kita. Jadi konklav dulu nih kan. Ibaratnya. Dan itu bukan gua aja yang ngomong ya, teman dari PKB juga sama. Ya kan? Dari PKB juga anggota bilang ini cari itu sih. Yang kedua, satu-satunya rujukan kita outline yang beredar dari WhatsApp ke WhatsApp. Dan dari situ Ini kita- outline aja nih ya. Hah? Outline aja yang beredar. outline aja itu yang beredar di WhatsApp. Itu kita komentarin. Kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu gitu loh. Ya kan? Nah dari situ aja kan, lu gimana sih? Ini kan bukan proyek yang dibiayain sama duit pribadi. Ya kan 9 miliarin juga akan diketok palu DPR juga gitu kan. Iya. Ya mestinya kan dikasih tahu lah semuanya apa yang kita butuhin. Gue minta sampai gue minta ke sekretariat komisi cariin dong siapa aja. Gue pengen tahu kan. Ketemu. Enggak ada. Ini lu nih yang minta nih. Gue minta, nggak ada. Enggak, jangan gara-gara. Nah ini beda lagi dengan buku misalkan buku IDAS yang juga Pak Taufik Abdullah yang mimpin ya sama almarhum Pak Lapian. Indonesia dalam arus sejarah. Penulisnya jelas semua. Tahu kita. Penulisnya siapa aja. Jelas. Yang sekarang kita nggak tahu. Ya kan dari transparansi itu kan. Nah kalau misalkan ya apa urusannya DPR lo, kita pengawasan lah. Ya, duit nenek lo kan bukan. Ya kan? Nah dalam konteks ini secara prosedur ya kita juga kritik. Boleh dong. Ya boleh, Bang. Bagus. Siapa lah. yang larang? Bagus buat rakyat kan bagus tuh. Lu kerja kok, Bang. Iya kan? Makanya. Untung itu gue dibayar. Iya, makanya. Gue curiga itu gara-gara itu, Bang. Apa? Lu bagian mana, Bro? Jokowi nih. Si tahu aja lah Pak Menteri, gak usah tulis lah nama kita. Iya. Nanti Pas begitu. pagi-pagi tembak. Iya. Kok gue dapet. Enggak nanti bos, pas buku ini terbit bos, ya kan? Yang dipanggil sama Bu Mega, Pak Utut sama beliau bos, ketua fraksi sama, kenapa ada barang ini kan? Satu bab sendiri lagi Bu Mega berdua sama gue juga. Tapi sekarang udah dipisah. Itu berarti Karena gini ya. Itu sumber masalah. Enggak begitu. Enggak. Begini. Gus Dur, Ibu, ya kan sama pemimpin-pemimpin kita. Gus Dur itu kurang dari 2 tahun. Ibu kan dua Enggak, iya, Gus Dur 2 tahun, Gus Dur Peker- cuma 2 tahun. Pekerjaan yang tidak terselesaikan di era Orde Baru diselesaikan sama Gus Dur. Iya. Artinya apa? Lu nggak bisa hargain orang hanya gara-gara Durasi, periodenya Paroan iya, dong. betul. Bisa jadi penguasa itu kalau dia bekerja dengan baik justru lebih sebentar lebih bagus daripada yang kelamaan. Kalau bukan Gus Dur mungkin bubar kita banyak provinsi hilang kan. Ya kan? Mungkin aja kan. Satu. Begitu juga dengan Bu Mega, banyak juga hal yang dilakukan sama dia. Kan. Ya, kalau nggak ada Bu Mega mungkin kita nggak punya pemilu langsung mungkin. Dan nggak Tuh, punya nggak MK. ada nggak ada KPK. Apa KPK. yang tidak ada masa itu diselesaikan. Nggak bisa lunasin IMF. Itulah yang menurut gua tuh jangan gitu dong. Itu kalau nggak dikritik, ya nggak jadi 2. Tadi Tadi Lu, cuma 1. tapi lu nggak subjektif lah dalam hal ini ya memang. ada dong. Gini sejarawan tuh semuanya subjektif. Lu tanya semua. Iya. Milih judul subjektif. Iya. Kenapa lu milih ini enggak itu? Itu kan subjektif. Makanya ada metodologi. Iya. Untuk Ya kan? memberi jarak kan. Ya untuk memberi jarak jadi rambu-rambu cara kerja lu yang benar. Paling tidak kita bisa mendekati kebenaran. Ya kan? Kalau misalkan ada, gue udah pernah ngomong gitu kan. Misalkan ada kecelakaan di perempatan jalan. Motor sama mobil. Ada 4 saksi di tiap-tiap sudut jalan. Lu cuman pakai 1 saksi aja. Ya kan? Lu cuman pakai 1 saksi aja. Kira-kira mendekati kebenaran gak? Daripada lu pakai 3. Atau bahkan 4 saksi. Ya. Satu saksi bukan saksi kan. Apanya tuh? Narasumber. Di hukum kan gitu kan. Satu Iya. saksi bukan saksi. Iya makanya. Iya, kalau kata Johan Budi 2 alat bukti. Kan? Iya. Alat Bang bukti. coba lu komentarin dulu nih. Ini soal penulisan sejarah. Soal penulisan sejarah, ini kan subjektivitas pasti ikut campur. 100% ikut campur subjektivitas. Kan begitu.
Jadi siapapun yang akan menulis pasti akan ada kontranya. Terhadap penulisan sejarah ini gimana Pak Pacul yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan Pak Triswan ini gimana sikap PDI Perjuangan? PDI Perjuangan juga akan menulis sejarah versi kita. Kalau terkait dengan, mohon maaf, terkait dengan apa? Tidak ada pemerkosaan. Ya silahkan dibaca Pak Habibie. Waktu itu Presiden Habibie de jure presiden. Statementnya apa? Nah silahkan dibaca. Saya nggak mau kontradiksikan lah. Sampean baca. Itu Presiden de jure. Kan begitu. Bahwa subjektivitas Pak Wadrison mau mengambil cara yang berbeda. Ya dipersilakan. Nanti kan ditabrakkan dengan ayat fakta. Kita kan susah hari ini. Kalau kita hanya ngotot-ngototan toh, kan gitu loh. Jadi kalau hanya ngotot-ngototan sejarah, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri. Kan begitu aja. Just a symbol as that. Wah, iya tak? Simbol-simbol aja. Itu clear ya, Adinda. Jadi aku nggak mau berkelahi. Tetapi tabrakkan fakta satu dengan fakta lain. Karena dari 10 fakta yang tidak menguntungkan dua fakta bisa dibunuh. Yang 3 fakta ini sebenarnya lemah dinaikkan karena cocok dengan subjektif penulisnya. Susah, siapapun dah susah itu nanti, gitu loh. Apakah kalau Papa yang nulis, podo aja aku juga punya subjektivitas, gitu loh. Ya, nggak mungkin aku tulis subjektivitas ada hal yang kecil manusia ini. Anggaplah Bung Karno ada kekeliruan, saya pasti nggak mau. Oh, aku pecintanya Bung Karno, kan begitu loh. Kamu mau nggak kalau pacarmu yang kau cinta itu dikritik? Nggak mau lah. Gitu loh. Apakah Ya, kalau Papa komentarin ya. Biar cepet aja. Dalam perspektif demokratisasi penulisan sejarah, apa yang disampaikan oleh Pak Mas Bambang Pacul itu benar. Ya kan? Ya pertama memang lu sebagai penulis ada subjektivitas. Sebagai penulis sejarah itu selalu dipengaruhi satu, personal bias. 2, filsafat lu apa. 3, conflicting teorinya apa. Teori pakai. Itu udah pasti itu. Belum lagi latar belakang cultural lu apa. Selalu mempengaruhi lu. Ya kan? Maka ketika kita cuma punya satu versi atau bahkan ditabalkan menjadi ini yang paling benar, itu kan kecelakaan, Bos. Good point. Ya kan? Kayak Sugeng Saryadi. Orang lama aja, orang lama aja yang Gen tahu. Z gak ada yang tahu tuh. Gua sama Gus Ulil tuh. Tiap Gus Ulil Masalahnya ngomong. talk show gue sebelum di sini kan di sana dulu. Iya, Gua sama Gus Ulil, Bang, udah kasih quotes bagus. Jadi dalam hal ini gua kasih quote bagus sama Gus Ulil. Kita berdua diam kan. Good point. Kayak almarhum Sugeng Saryadi. Sugeng Saryadi. Ya di situ. Jadi dalam konteks ini ya benar. Ya udah kalau memang lo dari situ punya versi itu, oke, kita juga bikin. Ya memang gue di partai mimpin badan sejarah. Ya kan. Satu-satunya partai politik yang punya badan sejarah PDI Perjuangan. Iya. Ya kan. Iya. Ya soalnya iya. Udah jadi terusin lo. Iya. Lanjut. Nah, Pater. Iya. Makanya jadi- agak serius lo di isu penulisan ulang sejarah ini makanya. ya jadi apa namanya, sebagai sebuah keberagaman versi, ya kan menarik dong. Makin banyak, makin menarik ya, kayak gitu kan. Ya kalau misalkan kan ada kemungkinan whitewashing, akan ada cuci dosa. Ya kalau punya data atau punya argumen silakan aja. Itu Ya yang kan? diuji Dalam kan. perspektif sejarah kan kita uji nih. Yang lain menunjukkan, ya kan? Yang sebaliknya. Iya. Malah menyenangkan ruang publik kita sebenarnya ya dengan isu itu ya. Jadi apa namanya? Dinamis ya. Dinamis gitu kan. Ya demokrasinya terbuka. Asal jangan ada orang dipentungin aja gara-gara berbeda versi sejarah kan. Atau ada orang ditangkap. Ya. Itu kan yang penting kan. Nah jadi konteks polemik sejarah, penulisan sejarah ini menjadi di satu sisi ada pertanyaan yang sangat prinsip. Hak negara menulis sejarah itu apa? Ya, karena kita juga punya trauma seperti itu. Karena kan di masa yang lalu sejarah pernah dijadikan alat legitimasi kekuasaan kan.
Pernah dong. Sering. Misalkan nggak pernah. Misalkan Pak Harto jadi presiden, emang lewat pemilu. Lewat apa? Teken-teken ini kan. Ya, dia pemimpin yang lahir karena krisis politik tahun 65. Ya kan? Dia orang yang muncul karena dinilai, dianggap berhasil mengendalikan situasi itu. Dan cerita itulah yang membuat dia menjadi pemimpin. Maka sepanjang umur kekuasaannya, cerita itu akan sangat dibutuhkan sama dia untuk melegitimasi Kenapa dia bisa di posisi kenapa itu? dia di posisi itu. Ya, di ruang-ruang pop culture waktu itu ya misalkan ada film Janur Kuning, Iya. ada film G30 SPKI, Jangan Kuning itu soal serangan umum ya? ya ada Operasi Trisula, banyak tuh film-filmnya tuh. Ya untuk memberikan legitimasi historis dulu. Tapi kan sekarang kalau mau cara-cara begitu juga kan dengan begitu banyak sumber informasi alternatif, Iya. lain lagi soalnya. Kalau medium komunikasinya udah berbeda kan. Nah, dulu kan nonton layar tancap satu film, nggak ada Netflix. Gua tuh dulu SD dimobilisasi suruh nonton itu film apa Operasi Trisula. Beneran tuh. Sebenarnya Gue udah gak ada tuh Trisula. Enggak, Lu udah. ada? Apa Enggak, zaman namanya? kita G30S aja bos. Iya, begitu ada Sama Pak Naga Harto Bonar. datang kan, kalau di film gitu, tepuk tangan kita, wah, jadi hero kan, hero. Oh gitu. Tepuk tangan tuh kecil waktu kan. nonton film. Iya, waktu kecil kita kan, karena lihat jagoan kan. Iya. Di Banten nih. Iya di Banten. Iya kan. Iya. Lu nonton kan? Mantap juga tempat lu udah ada layar tancap zaman itu bang. Bioskop. Oh bioskop. Bioskop, ada bioskop dulu. Sekarang bangkrut ya kan. Ada bioskop dulu 2 di kampung gua kan di Rangkas Bitung. Kampungnya Van Halen itu kan. Eddie sama Alex Van Halen. Emang iya? Iya, emaknya kan lahir di situ. Sama kampungnya Udin juga. Iya. Udin Bang. Iya kan. Kawan gitu canggih. Ya berarti kita semua sekampung sama Eddie sama Alex Van Halen. Nah, Oke lah. Udah kan? Bingung lagi kan lu nanya. Katanya PDI bener gak nih mau nulisin ulang sejarah kalau misalnya tadi Bu Mega gak jadi satu bab sendiri atau ada bab Enggak, Jokowi? Mau gak Bu PDI kan kalau kata komandan kan kita memang sejak ibu tuh orang yang sangat perhatian sama sejarah. itu Bu Mega itu, pernah pasti. kerja di museum kata ente kan. Dia Dulu pernah kan. kerja di museum dan gue mengalami sendiri peluncuran buku. Itu kebetulan gue yang nulis yang memimpin tuh. Ya, Tentang Ho kepala- Chi Minh tuh. Ya kepala Yang mana, badan Mas? sejarah Ho Tentang, Chi Minh. enggak, belum waktu itu belum. Oh belum. tentang apa? Tentang hubungan Soekarno sama Ho Chi Minh. Yang kemudian disita sama Kodim di Padang yang rame-rame itu. Oh iya. Tapi nggak jadi lagi disitanya. Nah, buku ini diluncurkan sama ibu. Ya kan? Ibu itu cerita Ho Chi Minh itu nggak disangka-sangka, kenal betul. Dia sampai manggil Ho Chi Minh kan Bak Ho. Ya, Bak Ho. Betul paman. Paman. Ya? Ya, Bak Ho itu paman. Paman Ho. Paman Ho. Uncle Ho. Kemudian pakai sendal jepit ini cerita dia mengalir kan. Iya kayak waktu masih itu. Gue nonton ini pidato ibu di waktu itu tiba-tiba lagi apa cerita soal ini Om Cilik Riwut. Tidur di meja kan. Aku pagi-pagi masuk ke kamar bapak, kaget ada yang tidur di atas meja tamu. Biar nonton aja videonya ya di pidato Bu Mega ya. Panjang ini ceritanya Budi. Kamu nggak tahu kan Ciliriwut kan? Mana dari Kalimantan Selatan? Mana Kalimantan Tengah. Mana dari Kalimantan Tengah? Kaget juga kan ada apa-apa. Cilik Kamu Riwut. kenal Cilik Riwut gak? Om Cilik itu. Ya, intinya dia orang yang suka sejarah. Iya. Dia perhatian karena dia sendiri diciptakan dari apa Iya, iya. dilahirkan pada masa-masa Iya. itu. Ya antara dua aja bang. Suka sejarah atau ini kawan-kawan babe semua kan? Karena dia bagian dari itu. kan. Dalam konteks abang dulu nih. Dia bagian dari itu semua kan. Sama lah gitu kan. Jadi dia bagian dari itu. Nah, dalam konteks pertanyaan lo tadi apa kamu bikin ya? Kita sedang mengumpulkan beberapa orang yang punya concern sama penulisan sejarah lah. Kumpul kita mulai diskusi, kita kira-kira mau menghadirkan narasi atau perspektif seperti apa gitu. Poin apa dari sejarah kontemporer atau yang sudah resmi atau yang dianggap kebenaran ya, yang paling mengganjal
dari teman-teman lu dan teman-teman PDI Perjuangan? Jokowi satu bab ini. Oh, itu juga satu. Enggak lah. Selain itu maksud gua gak kepikir ke situ loh. Sebenarnya harus Nggak, apa yang menurut lu? Sebenarnya gini, sebenarnya harusnya setengah bab aja. Kan belum lama jadi Iya. berhentinya. Iya, harusnya bagi dua lah sama ini ya. Ya, Sama- lu belum bicara dampak kebijakannya dalam hal itu gue setuju juga tuh. Makanya setengah aja lah gitu kan. Nanti kan kita baru pikirin Bang, lagi mana ada 10. setengah bab? Setengah satu bab tipis. Ada. Bagi yang apa ya? Belah Subbab, duanya. subbab. Bisa jadi setengah babnya gini. Belah dua. Pemilu langsung kedua. Jokowi kan. Ya, oke. Ya gitulah kira-kira. Oke lah. Bang, kira-kira kalau mau masuk DPP PDI itu di kepala badan sejarah lu ini kompetisinya berat nggak? Siapa yang mau dari jabatan lu yang lain selain lu? Iya. Nah ini kayaknya belum ada yang tertarik. Iya. Iya. Lu agak mirip dong dengan panglima tentaranya Timor Leste nih. Lere ini kan. 10 tahun jadi panglima 15 tahun. Ya lu mantap juga lu Bang, bisa jadi naik sini lu. Apaan? Apa namanya Cornelis Le ini kan. Oh. Ya, tak tergantikan ini kan karena kayaknya itu kalau Pak Koni mungkin banyak yang mau gantiin karena kalau lu kayaknya karena nggak ada yang mau gantiin. Tapi yang paling mengganjel lu ada nggak yang maksudnya ini kayaknya ini nih kita fokus di pelurusan yang part ini nih. Apa namanya kita punya masalah misalkan tahun 65. Nah, itu kita punya masalah di situ cara pandang kita, data-data segala macam. Kemudian juga ada beberapa peristiwa-peristiwa lain. Tapi lepas dari itu gue juga pengen mengatakan kita tuh seringkali dalam menulis sejarah itu terlalu elitis. Ya kan? Gimana tuh? Elitis. Artinya tidak melihat keseharian orang di bawah gitu kan, history from below. Mereka yang hidup biasa. Jadi mungkin juga penting juga didorong penulisan sejarah rakyat Indonesia gitu kan, kayak history of people in Amerika misalkan itu Howard Zinn kan nulis. Gimana keseharian, gimana orang-orang, gimana kelas pekerja, buruh itu dilihat sebagai faktor penting juga dalam sebuah kehidupan sebuah negara. Jadi nggak melulu Thomas Jefferson, nggak melulu Itu Alexander ada Hamilton. mazhabnya di gitu. dalam sejarah itu ada Leopold von Ranke. Dia orang Jerman, sejarawan Jerman. Dia bilang sejarah itu diciptakan oleh orang-orang besar. Gitu kan. Ya akhirnya ada aliran namanya rangkean. Jadi Leopold von Ranke kan. Yang ngelihat itu aja. Nah, kalau misalkan yang ideal menurut gua ya, gitu kan. Kita tidak hanya melihat elit tapi juga melihat dinamika orang di bawah. Masa kolonial ada perbudakan, melibatkan juga penguasa-penguasa lokal kita. Bagaimana budak itu diperlakukan, gimana mereka melawan. Ya kan orang-orang itu kan lebih menarik gitu. Ya. Bang, misalnya kalau buku ini udah diluncurkan terus Bu Mega manggil lu nih sama Pak Utut lah berdua. Ini kenapa nih ada satu bab Jokowi, lu mau jelasinnya apa? Lu kok nggak bisa Gak bisa apa maksudnya? mencegah maksudnya? Lu mau ngomong apa ya? Gua nggak yakin itu akan terjadi, ya kan? Yang terjadi adalah ya kita bikin lagi sejarah versi tandingan itu aja. Ya kan? Iya dong. Iya. Ya, benar, mantap. Benar. Berarti Gua 3 kali talk show di sini. Ini yang paling punya beban dalam diskusi. Lu tau gak? Apa? Baik gue maupun lu. Kenapa? Lu nanya gak leluasa, gue jawab gak leluasa. Kalau waktu ngomong ke PSI enak kan lu kan? PSI sih bodo amat. Iya. Soalnya PSI yang dulu. Iya. Bukan yang Sekarang. Kalau sekarang beban, gue nanya gak enak, lu juga jawab gak perlu luasa kan? ini beliau susah ya. Beliau lagi jadi sejarawan politisi hari ini kan. Enggak udah dari dulu. Enggak yang hari ini. Besok nih talk show-nya diganti aja total history. Jadi leluasa gitu. Ya total historia ya. Oh, lu enggak ya? Sama istri. Sama jangan sama Austeria bos. Udah ditinggalin Bang Boni. Sama ke badan sejarah ini. Iya ya, jadi fan mah badan sejarah. Iya, badan sejarah PDI ini Bang. Ini masuk materi talk show enggak nih? Masuk. Iya Bang, ayolah. Ayolah cari sponsor. Ujung-ujungnya. Iya, kata Bang Boni, ada gua oposisi lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Aduh.